Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Nur Aisyah dan juga kedua teman saya Erna Jelitawati dan juga Anissa Rahmawati. Dalam mata kuliah lingkungan bisnis kali ini kami akan membahas tentang dunia dalam arah yang tidak jelas untuk menang dalam persaingan global, suku bunga, kebijakan impor-ekspor Amerika Serikat, dan implikasinya bagi Indonesia. Yang pertama, aspek politik. Kebijakan tarif impor-ekspor Amerika Serikat, terutama jika proteksionis, dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan perdagangan bilateral. Misalnya, peningkatan tarif Amerika Serikat terhadap produk Indonesia seperti tekstil, karet atau CPO dapat memicu ketidakstabilan politik dalam negeri karena tekanan dari pelaku industri dan pekerja. Solusi yang pertama, memperkuat diplomasi ekonomi melalui perundingan bilateral dan partisipasi aktif di WTO dan ASEAN. Yang kedua, diversifikasi mitra dagang, mengurangi ketergantungan kepada pasar Amerika Serikat dengan memperluas pasar Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Yang ketiga, bentuk perjanjian perdagangan regional seperti RCEP dan perjanjian bilateral lainnya untuk melindungi kepentingan perdagangan Indonesia. Aspek ekonomi, kebijakan tarif Amerika Serikat dapat menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar global, menyebabkan penurunan ekspor, memperbesar defisit neraca perdagangan, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Solusi yang pertama, tingkatkan nilai tambah industri ekspor dan mendorong hilirisasi komoditas. Contohnya, nikel menjadi baterai kendaraan listrik. Yang kedua, insentif investasi, mempermudah perizinan, kurangi pajak industri strategis, dan dorong investasi asing langsung. Yang ketiga, percepat pembangunan infrastruktur. Akses logistik yang baik akan meningkatkan efisiensi ekspor. Aspek sosial, penurunan ekspor bisa menyebabkan PHK di sektor padat karya seperti tekstil dan manufaktur. Ini meningkatkan pengangguran dan menurunkan kesejahteraan sosial. Solusi yang pertama, program pelatihan ulang tenaga kerja untuk sektor teknologi dan jasa. Kedua, bantuan sosial tunai bersyarat bagi keluarga terdampak. Yang ketiga, dukungan UMKM ekspor oriented melalui program kemitraan dan pembiayaan lunak atau. Untuk yang selanjutnya yaitu aspek teknologi. Ketergantungan pada teknologi impor bisa terhambat karena biaya naik akibat tarif AS. Ini bisa menghambat inovasi, terutama di sektor manufaktur dan pertanian modern. Untuk solusinya yaitu yang pertama, insentif R&D dan paten lokal melalui super tax education. Yang kedua, kerjasama universitas dan industri untuk menciptakan teknologi adaptif lokal. Yang ketiga, bangun ekosistem startup berbasis teknologi, termasuk inkubator dan akses modal ventura. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Jika tarif AS membuat ekspor Indonesia tidak kompetitif, produsen bisa menurunkan standar lingkungan demi efisiensi, memperburuk dampak ekologis. Solusinya yaitu yang pertama, promosikan ekspor hijau atau green export dengan sertifikasi lingkungan. Yang kedua, terapkan pajak karbon domestik dan beri insentif bagi perusahaan ramah lingkungan. Yang ketiga, bangun sektor energi terbarukan yang dapat menciptakan ekspor baru. Contohnya, panel, surya, bioenergi. Selanjutnya ada aspek hukum. Kebijakan tarif AS yang diskriminatif bisa bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas WTO. Untuk solusinya yaitu yang pertama, ajukan sengketa ke WTO jika tarif dinilai tidak adil atau merugikan Indonesia secara sepihak. Yang kedua, perkuat posisi hukum dalam VTA dan perjanjian dagang bilateral untuk menghindari ketergantungan klausul yang merugikan. Yang ketiga, bentuk tim hukum perdagangan internasional
khusus di bawah Kementerian Perdagangan. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi strategis untuk pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah rekomendasi diversifikasi pasar ekspor dan rantai pasok global, yaitu dengan fokus pada negara-negara non-tradisional seperti India, Afrika, dan Eropa Timur. Contohnya dengan meningkatkan ekspor produk halal dan rempah-rempah ke Timur Tengah. Rekomendasi selanjutnya adalah mendorong industrialisasi dan hilirisasi sektor unggulan. Kan banyak ya nikel gitu, dan nikel itu bisa menjadi baterai kendaraan listrik. Oleh karena itu kita menargetkan nikel ini untuk diekspor ke Eropa. Dan selanjutnya ada sawit. Sawit itu kan bisa menjadi biodiesel ramah lingkungan. Jadi kita menargetkan pasar dalam dan luar negeri. Dan rekomendasi selanjutnya adalah percepatan transformasi digital dan teknologi, yaitu dengan menambahkan anggaran untuk riset nasional dan juga mengembangkan ekosistem teknologi lokal seperti BEKRAF dan Digital Talent Scholarship. Rekomendasi selanjutnya yaitu bangun ekosistem perdagangan berkelanjutan dan inklusif dengan menggunakan ESG atau Environmental Social Governance sebagai standar bisnis nasional. Contohnya, perusahaan yang ramah lingkungan mendapatkan intensif pajak. Selanjutnya adalah reformasi hukum dan tata kelola ekspor dengan mempermudah birokrasi ekspor dan paten, lalu memperbaiki sistem bea cukai dan digitalisasi layanan perdagangan. Rekomendasi selanjutnya adalah tingkat daya saing sumber daya manusia, yaitu dengan menerapkan skema pendidikan vokasi, pelatihan berbasis industrial, dan kolaborasi dengan sektor swasta. Oke, dan dari hal yang kita bahas tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa target pertumbuhan 8% memerlukan kontribusi ekspor neto yang kuat. Tahun 2022, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 30 miliar US dollar, dan tarif Amerika Serikat terhadap produk CPO atau nikel bisa mengurangi ekspor 5-10% jika tidak ada mitigasi. Lalu, negara seperti Vietnam dan India sukses mengalihkan ketergantungan dari pasar Amerika Serikat ke pasar Asia dan Eropa melalui diplomasi dagang dan reformasi struktural. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.